Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersuka cita, kita merasakan berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang boleh kita terima dan kita rasakan pada kesempatan saat ini. Marilah Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyediakan waktu khusus untuk kita bersekutu di dalam Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas setiap karya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi, kondisi apapun. Pada kesempatan saat ini, kami akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan yang suci, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20. Demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikian sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang berbahagia, tema khotbah pada saat ini mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Setiap tindakan yang kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, bersumber dari motivasi dalam diri seseorang. Dalam hal ini juga berlaku jika kita hendak berbuat baik. Apa motivasi kita ketika kita berbuat baik kepada sesama kita? Gandhi menyampaikan
bahwa ada dua motivasi orang itu berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik karena takut. Dan yang kedua, berbuat baik karena kasih. Kedua motivasi ini sangat mempengaruhi sekali perilaku saat kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ketika seseorang berbuat baik karena rasa takut, ia akan berperilaku menjadi seorang yang oportunis. Orang oportunis melakukan kebaikan pada orang-orang yang ditakutinya. Sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, pada orang yang tidak ditakutinya, ia akan melakukan apapun yang disukainya, termasuk menindas dan melecehkan orang tersebut. Pepatah yang dipergunakan orang macam ini adalah melakukan kebaikan karena pamrih tertentu. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan karena kasih, ia akan tetap berbuat baik kepada siapapun. Kepada orang yang dianggap sebagai atasan dan disegani, ia berbuat baik. Kepada bawahannya pun, ia tetap akan berbuat baik. Kepada orang yang memusuhinya, orang macam ini disebut berbuat baik. Meskipun diperlakukan tidak baik, ia tetap akan melakukan suatu kebaikan. Dalam suratnya kepada orang-orang di Asia Kecil, Rasul Petrus mengatakan, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang kamu takuti, dan janganlah gentar." Perkataan Rasul Petrus ditujukan pada jemaat di Asia Kecil yang pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dalam penganiayaan Kaisar Nero. Rasul Petrus menasihatkan kenyataan hidup yang dialami oleh orang-orang Kristen, bahwa menjadi orang Kristen itu pilihan Allah, bukan berarti tidak akan mengalami penderitaan. Hal itu rupanya menjadi jawaban juga bagi banyak orang yang seringkali mengatakan, jika Anda menjadi orang Kristen, Anda akan sukses, Anda akan bahagia, tidak akan menderita, tidak akan pernah mengalami sakit penyakit, dan sebagainya. Surat Rasul Petrus mengingatkan orang-orang Kristen pada zamannya maupun pada zaman masa kini. Menjadi Kristen itu bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami kesusahan, penderitaan, kegagalan, dan sebagainya. Sebaliknya, menjadi orang Kristen terkadang justru kita itu akan mendapatkan cemooh, perlakuan tidak adil, kita merasakan disingkirkan, dan sebagainya. Jika demikian, apa yang mesti dilakukan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dilakukan oleh orang Kristen di tengah situasi yang demikian? Rasul Petrus mengatakan, janganlah kamu takuti apa yang kamu takuti, dan janganlah gentar. Jangan takut. Mudah dikatakan namun sulit dilakukan, sebab rasa takut itu adalah manusiawi. Rasul Petrus mengajak umat Kristen seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya 15 sampai yang ke-17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat,
dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jika kita cermati Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ada hal yang mendasar yang harus dikerjakan oleh orang Kristen sebagai wujud tanggung jawab kita. Menguduskan Kristus. Setiap sedia memberikan pertanggungan jawab dalam hidup dengan lemah lembut dan berbuat baik dengan landasan kasih, sekalipun harus menderita karena berbuat baik. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh orang Kristen sebagai wujud keteladanan pada Kristus yang meneladankan hal itu. Menguduskan Kristus, memberi pertanggungjawaban dengan kelemah lembutan dan berbuat baik, sekalipun harus menderita dilakukan, bukan karena kita ingin mendapat keselamatan dalam Kristus, namun sebagai respon karena kasih Kristus telah nyata di dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pengalaman dikasihi oleh Tuhan menjadikan perubahan dalam kehidupan kita semua. Alami aliran kasih Allah dan alirkanlah melalui hidupmu. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Marilah kita mengucap syukur kembali di hadapan Tuhan supaya kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kini hingga selama-lamanya. Kami bersyukur atas berkat rohani yang boleh kami terima dan kami dengarkan bersama. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mampukanlah kami menjadi saluran untuk mengalirkan kasih Tuhan dalam kehidupan sesama kami. Karena kami merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk menghayati arti kasih Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan di tengah-tengah bermasyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Ya Tuhan, saat ini kami memohon berkat untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulihkanlah negeri ini dari pergumulan yang sedang dihadapi. Berkatilah para pemimpin bangsa, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kemampuan di dalam memimpin kehidupan bangsa ini, di dalam mencari solusi jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi situasi kondisi, khususnya dalam pandemi COVID-19 saat ini. Kami memohon berkat Tuhan untuk kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Kami juga memohon berkat untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan di dalam mereka melayani bersaksi. Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi, terkhusus jemaat Tuhan di GKJ Nguter. Berkatilah keluarga-keluarga di tempat ini, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, dan adioswa GKJ Nguter. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan iman, semangat, pengharapan, dan penghiburan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, tolong kami, kuatkan kami untuk tetap beriman teguh
dalam kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami, di dalam kami akan melanjutkan aktivitas karya dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas, semangat, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.